Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Ya, Dara Ramang. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Ya, sehat lahir batin, ya, sehat dompet na oge, gitu ya. Teu krempeng, teu kurus dompetna. Ya. Ya. Alhamdulillah. Respon dari konten saya kemarin tentang kacang saca inci dari segi penanaman serta kacang saca inci dari segi kandungan nutrisi dan manfaat kacang saca inci itu sendiri, responnya baik, dan mungkin sekarang kita akan mencoba membuat konten tentang penyemaian kacang saca inci ya. Oke, sebelum kita lanjut silakan subscribe dulu. Oke ya. Sudah ya, terima kasih kalau sudah. Ya, di tangan saya ini ada biji kacang saca inci ya. Ya. Nah, ini bijinya seperti ini bila yang belum tahu ya. Nah, langkah pertama untuk penyemaian kacang saca inci ini ya, kita pilih dulu bibit ataupun biji yang berkualitas. Ya, ciri-cirinya itu bijinya besar dan gemuk gitu ya, tidak krempeng ya, tidak tipis gitu ya. Itu biji kacang saca inci yang berkualitas. Ini nih ya, seperti ini besar, ini juga besar ya, ada juga ini yang besar juga nih ya. Oke ya. Setelah kita memilih biji yang berkualitas ya, kita rendam kacang saca inci itu di air bersih gitu ya, nggak usah pakai air yang neko-neko, cukup air bersih saja. Mau pakai air hujan boleh, air sumur juga boleh gitu, yang penting bersih gitu ya, agar nanti tidak terkontaminasi oleh virus-virus ya, virus-virus ya, jadi bersih gitu ya. Nggak usah pakai air kelapa ya. Air kelapa mah diminum saja enak gitu ya, menyehatkan gitu ya. Apalagi air kopi, nggak usah, kopi mah diminum saja gitu ya, itunya dicelupin ke air bersih gitu ya. Nah, durasinya kacang saca inci ini direndam itu 3 hari 3 malam ya. Ada yang bilang bisa 2 hari 2 malam itu pakai air dingin ya, pakai air biasa, dan di malam terakhir itu pakai air hangat gitu, air panas di bawah suhu 50 derajat Celcius. Tapi terserah saja, mau pakai air panas boleh, mau tidak juga boleh ya, terserah saja ya. Itu metrik ya. Nah, setelah kita rendam selama 3 hari 3 malam ya, lalu kita taburkan ya di persemaian yang mungkin sudah kita siapkan ya. Ya, untuk persemaiannya ini ya, kita bahannya ataupun media yang kita gunakan itu adalah tanah dicampur dengan arang sekam dan sekamnya juga gitu ya. Terus bisa juga pakai campuran kokopit ataupun sabut kelapa gitu ya, karena ya itu membuat subur gitu ya. Bisa juga pakai apa namanya, daun bambu juga boleh gitu ya, itu juga subur gitu ya. Daun bambu dan bambu itu subur gitu ya, bisa membuat subur tanah gitu ya. Ataupun mau tanahnya saja boleh gitu ya, nggak pakai campuran yang lain-lain juga boleh gitu ya. Gitu. Itu untuk media persemaian gitu ya, media persemaian. Nah, kita menanamnya ini ataupun menyemainya ini, mau berbaring seperti ini boleh, mau berdiri seperti ini juga boleh gitu ya. Itu bebas-bebas saja, tetapi ini disemainya jangan terlalu dalam gitu ya. Jadi di atasnya sedikit saja tanahnya, dan ke bawahnya kisaran 1 cm ya.
1 cm ke bawahnya gitu ya. Alangkah lebih bagusnya kalau di semainya ini berdiri seperti ini gitu ya, tidak seperti ini gitu ya, agar nanti si kecambahnya ini lurus ke bawah gitu ya. Itu yang paling bagus menurut saya gitu ya. Mungkin menurut orang lain juga berbeda ya, tapi silahkan saja ya. Mau miring begini juga boleh gitu ya. Ada titik ya, titik untuk keluar kecambahnya ini di bawah gitu ya, jangan sampai ke atas. Nanti kalau ke atas biasanya muter ke bawah gitu ya. Jadi ini di bawah, si titiknya ini di bawah, yaitu biasanya dari batang untuk memasukkan nutrisi gitu ya. Jadi di bawah agar nanti si kecambahnya agak lurus gitu ya. Durasi di persemaian itu waktunya kisaran 1 minggu sampai 3 minggu gitu ya, rata-rata seperti itu ya. Dan ini timbul kecambahnya itu tidak serempak biasanya ya. Jadi kita setelah 1 minggu kita kontrol ya, dibongkar-bongkar ya. Kalau ada yang sudah muncul kecambahnya boleh dipindahkan ke polybag gitu ya. Kalau yang belum muncul ya disimpan lagi di persemaian gitu ya. Biasanya durasinya 1 minggu sampai 3 minggu, bahkan ada yang lebih gitu ya, ada sampai yang 1 bulan gitu ya. Itu tinggal kita rajin merawatnya gitu ya. Nah, untuk perawatannya untuk perawatan persemaian ini itu tidak terlalu ribet juga ya, asalkan jangan sampai kering tanahnya ya, tidak berdebu gitu ya. Jadi disiram pagi 1 hari 1 kali aja gitu ya, 1 hari 1 kali, tidak terlalu kering, tidak terlalu basah juga ya, karena kalau terlalu basah dikhawatirkan itu akan menjadi busuk gitu ya. Kalau busuk kan rugi sendiri, tidak jadi pohon nantinya ya, tidak jadi cuan, tidak jadi dolar gitu. Oke ya, jadi perawatannya mudah di persemaian itu. Yang penting tidak kering dan tidak terlalu basah, jangan sampai kena hujan juga gitu ya. Jadi nantinya tidak banjir gitu ya. Ya, yang banjir cukup di negeri orang saja gitu ya. Di negeri orang yang tidak bersyukur saja gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah timbul apa namanya tadi itu kecambah ya, kita pindahkan ke polybag ya. Media tanam di polybag itu ya sama ya, tanah, kokopit ya, juga sekam, arang sekam juga itu boleh ya. Ya bagusnya juga seperti itu, jangan memakai pupuk dulu ya, jangan memakai pupuk segala macam gitu ya. Cukup pakai itu saja gitu ya, di tanah yang subur ya. Penanamannya ini ya, ini 2/3 itu ditanam ke bawah gitu ya, dengan tunasnya gitu ya, dan 1/3-nya itu kelihatan di atas gitu ya. Ini cara untuk mempercepat agar si tunas ini ataupun si kacang ini bisa cepat tumbuh gitu ya. Jadi nanti naik ke atasnya tidak terlalu berat gitu untuk mendorong kacang saca inci. Dan usahakan si ininya berdiri gitu ya, berdiri seperti ini ya, usahakan. Tapi toh walaupun miring begini ya, tiduran seperti ini gitu ya, rebahan itu boleh-boleh saja gitu ya. Yang penting tunas apa namanya, si kecambahnya masuk ke tanah. Ya, tapi lebih bagusnya ya kelihatan tadi 1/3 ke atas gitu ya. Nah, di polybag ini waktunya sampai kapan gitu ya? Itu waktunya sampai tumbuh
sampai tumbuh si apa namanya. Nah, di polybag ini kita rawat seperti biasa, disiram pagi sore ya. Jangan terlalu basah, ingat ya, karena kacang saca inci ini juga kalau terlalu basah kurang baik juga gitu ya. Ya secukupnya saja gitu ya. Terus jangan terendam gitu ya. Nah, sinar matahari yang masuk jangan terlalu banyak juga gitu ya, karena ini ya di awal-awal supaya nanti pertumbuhannya bagus ya, tidak cepat kering tanahnya ya. Kita bisa atur cahayanya yang masuk gitu ya. Cahaya matahari yang masuk itu bisa, mungkin kita bisa simpan di bawah pohon, ataupun kalau nggak ada ya mungkin kita bisa memasang paranet agar apa namanya, sinar matahari itu bisa tersaring dulu ya, tetapi nanti ada sinar matahari ke bawah gitu ya untuk proses pertumbuhan. Polybagnya jangan terlalu besar ya, cukup yang kecil saja, karena ya di sini di polybag itu mungkin kisaran 1 bulan ataupun 2 bulan gitu ya, sampai muncul batangnya yang untuk merambat gitu ya, sampai itu aja gitu ya. Biasanya kecil, yang untuk merambatnya itu kecil, tapi nanti kalau udah tumbuh itu akan gede gitu ya. Nah, setelah muncul yang itu baru kita tanam di lahan yang udah kita siapkan ya. Gitu aja sih sebetulnya, simple ya. Ingat ya, yang penting tanahnya yang subur ya, jangan pakai tanah sengketa gitu. Ulah pakai tanah sengketa, ulah pakai tanah haram gitu ya. Siramnya pakai siram biasa saja gitu ya, nggak usah pakai campuran apapun. Oke, itu saja mungkin ya, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun singkat ini ya. Cara-caranya ya simpel saja ya, tidak terlalu ribet gitu ya. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan bibit ya kacang saca inci, silahkan hubungi saya juga ya. Nanti hubungi, saya sertakan link IG saya, ataupun nanti ke toko teman saya di sana ya, ada linknya ada di deskripsi ya. Nanti silahkan hubungi ya saya ataupun teman saya ya, untuk yang membutuhkan bibit ataupun apa namanya, olahan dari kacang saca inci ya. Gitu. Ada teh, ada minyak kacang saca inci yang sangat kaya manfaat ya. Oke, untuk kesehatan tentunya ya. Itu mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Jangan lupa selalu berbuat baik, selalu bermanfaat bagi orang lain ya, selalu bahagia ya, dan membahagiakan orang lain ya. Percuma kita bahagia kalau orang lain tidak bahagia karena kita ya. Itu saja ya. Jaga selalu kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.